Sekarang langsung lah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Maula Channel. Kami membicarakan tentang seputar perkebunan. Alhamdulillah pada siang hari ini kami berbicara tentang apokat, perkebunan apokat, yaitu dengan bersama ustadz kami yang ada di Semalun. Nama siapa? Masih tadi. Tapi orang kan? Ini siapa? Parojan. Ustadz Parojan. Wahyu Sofian. Ustadz Ojan. Alhamdulillah. Dengan ini Ustadz Sadri. Sekarang walaupun sudah sebut namanya tetap lupa. Halo. Ngobrol sambil ngopi. Malas. Memang sulit denger asli segini. Menurut biasa. Nggak mulai pilihan tuh. Ini wah. Masih tadi wah tempo. Ini pada banyak tepuk di kamera. Lupa kira ada tadi wah tempo tuh. Ini ketok. Nah, jadi apokat ini betul-betul apa namanya? Gembar-gembor, bukan gembor pakai nyiram itu bukan. Artinya di mana-mana orang sibuk menceritakan apokat ini paman ya. Sehingga selesai maghrib, selesai isya, jam 1, jam 2 kadang-kadang orang belum tidur membicarakan apokat. Kenapa? Kita lihat Bukan bicarakan apokat. apa? Belum ngantuk. Kenapa? Karena kita mulai nanam saja orang mau bayar kita. Kenapa? Dalam satu pohon itu ini Pak Ustadz, ini pengalaman ini. Dalam satu pohon itu misalnya kadang-kadang kita mendapatkan sampai 2,5 kintal. Harganya Harga kalau sekarang itu 15.000. Kalau kita panen raya itu kurang lebih 3, 4, 5.000 lah. 3.000, 4, 5.000. Dari saya tahu itu dari awalnya 500 rupiah dulu apokat itu sebenarnya. Bukan sekarang saja. Cuman orang yang tanam itu yang jarang kan. Begitu melonjak sampai sekian-sekian. Tapi kalau panen raya kan, nah ini juga pemirsa perlu tahu. Apapun kalau banyak, jangankan tanaman janda, kalau banyak murah. Oh, berarti apa? Berarti sama dengan buah-buahan gitu Pak? Itu gambaran. Oh, Apapun yang banyak, contoh sekarang kita dagang pentol semua ya. jadi Dalam satu RT mulanya satu RT dagang pentol yang mulanya harga 2.000 satu pentol. Kalau kita rata, kadang-kadang banyak anda laku. Kenapa? Karena terlalu banyak. Begitu juga apokat ini. Tapi mudah-mudahan apokat ini kayak mente. Mente semakin banyak, harga tidak pernah menurun. Menurunnya biasa. Hah? tetap mahal. Maksud saya turunnya 1.000, 2.000, naiknya 1.000 terus. Sampai bertahan 16, 17, 15, 16, 17, mente. Nah, kalau kita berbicara apokat, jadi apokat ini kalau kita punya 7 pohon, atau jangan 7, 5 pohon. Jangan kita ambil 2,5 kintal, 1 kintal saja. Harga 15 berarti 1 juta setengah. 5 kali 1 kintal, 5 kali 1 juta setengah sama dengan 7 juta setengah. Sedangkan dari pengalaman kami yang di bawah itu, saya kan punya kebun mente kurang lebih 80 arah. Tahun kemarin setelah kami cek-cek, begitu terjadi bersatunya dua insan yang sudah lama saling mencari antara Nabi Adam dan Siti Hawa, karena itu kekuatan cinta, terjadilah penyatuan. Maksud saya menikah. Nah, begitu saya menikah, terjadilah sebuah pemberian dari orang tua. Oh, pemilik kan nih. Begitu saya cek hasilnya dalam 1 kali milih itu cuman 7.500.000. Itu yang sekian pohon. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan apokat seperti kata yang tadi, 5 kali 1 juta setengah, ini terlalu banyak kita ngitung ini. Tapi kan kita ngitungnya 5 pohon. Nah, berarti 7 juta setengah. Berarti 1 arah lawan sehektar bisa kalah nyambung mente yang ini terlalu mungkin saya berbicaranya tapi seperti itu. Tapi tetap kita kembali ke jangan terlalu ambisi, ikut-ikut sudah nanam supaya jangan, karena itu nanti sakitnya itu di sini. Kita kecewa, tidak atau apa dengan silih kan. Makanya kalau dari saya pribadi, manusia hanya berencana, hanya Allah yang menentukan.
Itu kan orang ini nanam cabai, nanam ini gagal, stres, pinang, susah, nggak boleh. Orang paham agama itu, maaf ini pemirsa, bukan ngajar itu bagaimana ini, karena diskusi. Apapun yang terjadi harus menerima kan. Apa firman Allah? Jika engkau tidak menerima takdir keputusanku, peta Tuhan si lain. Bukan ngono bahasa ini kan, bukan kita tahu. Artinya apa? Dalam sebuah usaha atau apapun, intinya kalau ada rezeki, alhamdulillah. Tidak ada rezekiku, masih kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita lihat dari sejarah para ulama kita, mereka sakit dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau para ulama, para aulia Allah itu mengucapkan dia sakit, dia sabar menghadapinya. Kan seperti kita dengar baik di mana pengajian itu kan, dosa kita dikurangi kalau kita sabar. Itu kan? Tapi kebanyakan kita sebagai manusia, bukan kita mengajar, menerima itu yang sulit. Terus atau gua kelambin teh nyumpah itu. Ain mata nah kelambin ini atai. Ini gambaran, bukan saya nyelak bahasa, cuma saya senang. Padahal apa? Ketika engkau terkena musibah, maka kita disuruh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika engkau mendapat sebuah kenikmatan, kau harus mengucapkan alhamdulillah dan sebagainya, dan seperti itu. Tapi itulah kita sebagai manusia, jarang sekali yang seperti itu. Dari sekian banyak sekali yang saya tahu, pengkebun ini dia tanam banyak, berbuah satu pohon saja alhamdulillah, dapat 50 kilo alhamdulillah. Banyak juga teman yang lain, aduh ada suku tebang ya, ayo tebang. Kenapa? Anak tidak sabar. Sebenarnya arti sabar itu bukan diam. Menurut saya dengar dari guru-guru kita, yang namanya sabar dalam tindakan. Tindakan seperti apa? Sabar kita dalam menuntut. Contohnya kita nyemprot, ngerabu, harus kita sabar. Nah, itu yang saya dengar dari guru-guru kita waktu mahat dulu kan. Tapi sulit sehingga sabar itu. Mana dikatakan sabar? Sabar pada pukulan pertama katanya kan dalam hadis itu. Brak. Begitu kita contohkan kecil yang kita cintai, lalu dia mati, lalu kita marah-marah, berarti kita tidak sabar. Pukulan pertama itu, semua berasal dari Allah, dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Kan kita disuruh membaca innalillah dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, terlalu jauh mungkin kita berbicara, tapi intinya pada permisa, saya tidak mengaji, saya tidak mengajar, tapi seperti itu gambaran. Bahwa kita kebanyakan seperti itu. Nah, jadi hasil yang jelas dari avokat ini sangat luar biasa. Tapi sekali lagi, jangan ambisi. Ambisi contohnya bagaimana? Jual sepeda motor pakai beli bibit. Cabenya dirusak tempat nanam. Jangan, santai, nanam ini santai. Jangan sampai kita ambisi. Ini sudah berapa menit ini? Sudah 8 ya, tinggal 2 menit. Jadi jangan sampai kita ambisi dalam segala hal menurut saya pribadi ini ya. Silahkan komen juga apa, tapi di YouTube jangan komen di sini. Kalau di sini nanti saya semprot. Kalau gitu nih, jangan ketawa Ustaz. Ini. Jadi tapi sorry, saya juga disebut Ustaz sih, tapi saya bukan Ustaz. Tapi seperti ini sudah gaya saya. Waktu kita ngaji, kita pakai pakaian pengajian, begitu kan? Itu kata guru kita, Abah Muzayin. Apa kata beliau? Wahai anakku, ketika engkau pulang nanti, jangan engkau gengsi. Dia bilang, guru kita, Abah Muzayin. Kenyeke menlalu berjumat, jauh sejadah, jauh kelambi, selana, sabagus, pakaian sabagus. Lamun ya mejok kebon, jauh tambah, jauh selop, pakaian sacengi. Ini kan luar biasa, motivasi. Termasuk apa kata guru kita, almarhum Ustadz Muhsinin, Abah Muhsinin. Kata beliau dulu, saya ingat, makanya saya terapkan kehidupan saya sehari-hari begini. Anak, lamun betani lemak, ya bagus sih ngaturnya, ngena kan? Barisang ya tala tani no, kumbe na. Pertama, deman kita ketuk. Kedua, kontrol. Ternyata betul. Alhamdulillah saya terapkan. Terima kasih kepada guru kami yang telah memberikan kami motivasi dalam menjalani kehidupan yang begitu berat. Kalau kita merasa berat, ternyata ringan ketika kita bisa menghadapi semuanya ini. Ringan sebenarnya, indah agama kita, agama Islam sangat luar biasa ini. Luar biasa, karena walaupun kita ngaji mahat atau belajar di mahat itu sering disebut dengan hanya ngaji. Padahal apa di sana dunia sudah ada, akhir apalagi. Padahal ketika engkau menuntut
menuntut akhirat, maka dunia akan mengejarmu, kan begitu. Ketika engkau mengejar dunia, maka akhirat akan jauh darimu, kan begitu dia. Di sana kita ajarkan rumah tangga, berkebun, bahkan berpakaian dulu. Almarhum Abah Mahmud dulu yang luar biasa, masya Allah, mudah-mudahan beliau terus bahaya ini. Oke, karena ini waktu sudah mepet lagi sekali. Yuk teman-teman yang ada di Sembalun, teman-teman seperjuangan maupun tidak seperjuangan, bantu channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah ada 3 niat di dalam membuat channel ini. Tapi jika ingin tahu, datang ke rumah saya dengan nomor 087 55 Tundun 66 Arif, buah apokat, buah anggur, buah kedondong, daripada nganggur. Yuk kemari dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.